Pempek makanan khas Palembang dibuat dari bahan-bahan utama yang mudah ditemukan namun berpadu menghasilkan cita rasa khas. Ikan segar, biasanya ikan tenggiri, menjadi bahan utama yang memberikan rasa gurih. Daging ikan ini kemudian dihaluskan dan dicampur dengan tepung sagu atau tepung tapioka, ditambah air, garam, dan sedikit penyedap. Adonan tersebut diuleni hingga kalis, lalu dibentuk menjadi berbagai macam jenis, seperti lenjer, kapal selam, dengan isian telur, atau adaan. Yang membuat pempek semakin istimewa adalah kuah pendampingnya yang disebut cuko. Cuko dibuat dari gula merah, air, asam jawa, bawang putih, dan cabai yang dihaluskan. Rasa manis, asam, dan pedas berpadu menciptakan sensasi yang menggugah selera, seakan menceritakan filosofi hidup, keseimbangan dalam setiap rasa. Sebelum kita menyelami kisah legenda yang melatar belakangi lahirnya pempek, ada baiknya kita sejenak merenungkan bahwa setiap makanan tradisional tidak hanya sekadar hidangan, tetapi juga menyimpan cerita, nilai budaya, dan jejak sejarah yang panjang. Di balik kelezatan pempek yang berasal dari Palembang, tersimpan kisah menarik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Legenda ini bukan hanya tentang asal-usul sebuah makanan, melainkan juga tentang kreativitas, perjuangan, dan kebijaksanaan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Sungai, ikan, dan tangan-tangan terampil masyarakat menjadi saksi bagaimana sebuah ide sederhana dapat berubah menjadi warisan kuliner yang terkenal hingga ke berbagai penjuru negeri. Melalui cerita ini, kita diajak untuk tidak hanya menikmati pempek sebagai hidangan lezat, tetapi juga memahami makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Semoga kisah yang akan disampaikan dapat menambah wawasan, menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal, serta menginspirasi kita semua. Sebelum cerita ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu. Cerita mengenai pempek yang disajikan dalam tulisan ini telah mengalami banyak dramatisasi dan penambahan unsur fiktif demi kepentingan hiburan dan penyampaian pesan yang lebih menarik. Alur, tokoh, maupun kejadian di dalamnya tidak sepenuhnya mencerminkan fakta sejarah yang sebenarnya, melainkan merupakan hasil imajinasi penulis yang terinspirasi dari budaya masyarakat Palembang. Penulisan cerita ini tidak memiliki maksud untuk merendahkan, menyinggung, atau menyalahi nilai-nilai budaya, tradisi, maupun pihak tertentu. Justru sebaliknya, cerita ini dibuat sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan kuliner dan kearifan lokal yang dimiliki. Apabila terdapat kesamaan nama, tokoh, atau peristiwa, hal tersebut semata-mata merupakan kebetulan. Diharapkan penonton atau pendengar dapat menikmati cerita ini dengan sudut pandang sebagai karya hiburan yang ringan, sekaligus sebagai pengantar untuk lebih mengenal budaya pempek secara luas. Mari kita mulai ceritanya. Di tepian Palembang yang dialiri Sungai Musi yang luas dan tenang, hiduplah seorang lelaki tua keturunan Tionghoa yang dikenal oleh warga dengan panggilan Apek. Panggilan hormat untuk pria Tionghoa yang sudah tua. Panggilan ini berasal dari bahasa Hokian yang berarti paman atau pria yang sudah berumur. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti sungai, dan perahu-perahu nelayan mulai kembali dengan hasil tangkapan. Namun, tidak semua ikan laku terjual. Suatu hari, Apek duduk di tepi sungai, memperhatikan nelayan yang tampak murung. "Ngapo kamu murung galau hari ini?" Seorang nelayan menjawab lelah. "Pak Apek, ikan kami banyak dah laku. Sudah hampir busuk, dah ada yang nak beli." Apek terdiam, lalu berkata pelan. "Sayang nian, padahal ikan ini berharga nian." Nelayan lain menimpali. "Tapi nak mana lagi, Pak? Wang-wang lah bos makan ikan paling terus." Apek menatap ikan-ikan itu dengan serius. Dalam hatinya ia berpikir, harus ada cara agar ikan ini bisa dimanfaatkan. Malam harinya, di rumah kecilnya, Apek mulai bereksperimen. "Apoyo yang bisa membuat ikan ini lebih menarik?" gumamnya. Ia mengambil ikan, menghaluskannya, lalu mencampurnya dengan tepung yang ia miliki. "Nah, mungkin ini bisa berhasil," katanya sambil mencoba mengaduk adonan. Tiba-tiba cucunya datang. "Kong Apek, sedang apa?" tanya si cucu. Apek tersenyum. "Kong sedang coba membuat makanan baru." "Nak bantu?" "Boleh. Tapi aku boleh mencicipi yo," jawab cucunya semangat. Setelah dibentuk dan direbus, Apek mencoba menggigit hasil buatannya. "Kriuk di luar, lembut di dalam," gumamnya. Cucunya langsung berkata, "Ya cacam lemaknya Kong. Ini lebih lemak dari ikan goreng." Apek tertawa kecil. "Ngian apa? Kalau mak itu, kita harus membagikannya." Keesokan harinya, Apek membawa makanan itu ke pasar.
Ia menawarkan kepada warga. Silakan dicoba. Makanan baru dari ikan. Seorang ibu mencicipi. Wah, ini lemak nian. Apa namanya? Apek terdiam sejenak. Nah, belum ada namanya, apa yo namanya? Tiba-tiba seorang anak berteriak. Pek, pek. Semua orang menoleh ke anak yang berteriak tersebut. Aku boleh coba sikok? Lanjut si anak. Nah itu. Pek, pek, kita namain pempek by namonyo, seru seorang warga. Semua tertawa dan setuju. Sejak saat itu, makanan itu dikenal sebagai pempek. Sore yang panas di tepian Sungai Musi, aroma pempek buatan Apek sudah mulai terkenal ke seluruh penjuru kampung. Hampir setiap hari orang membeli pempek. Namun, ada satu masalah besar. Keluhan para pembeli. Seorang ibu datang sambil mengunyah pempek. Pak Apek, katanya sambil mengernyit. Iyo, Bu. Lemakan? Tanya Apek penuh harap. Ibu itu menjawab jujur. Lemak, tapi, kayak ada yang kurang. Apek langsung tegang. Kurang apa, Bu? Kurang? Sesuatu yang bikin nagih, jawab ibu itu dramatis. Belum sempat Apek berpikir, seorang anak kecil ikut bicara. Betul. Rasanya terasa dah lengkap dan rada membosankan. Lagi pula kasihan pempeknya dah ada kawannya, kata si anak tersenyum tipis. Apek melongo. Loh, pempek kok kasihan? Anak itu menjawab polos. Iyo, dia butuh kawan. Semua orang tertawa, tapi Apek malah berpikir serius. Pempek butuh teman? Malam itu, Apek tidak bisa tidur. Pempek, butuh kawan? Gumamnya sambil bolak-balik di kasur. Cucunya yang setengah mengantuk berkata. Kong, mungkin maksudnya saus? Keesokan harinya, Apek mulai bereksperimen. Ia mengambil gula merah, lalu merebusnya dengan air. Kalau manis, pasti Wong seneng galo, katanya percaya diri. Setelah jadi, ia mencelupkan pempek ke dalam kuah manis itu. Ia menggigit. Suasana jadi sunyi, diam tanpa suara. Hanya ekspresi wajah Apek yang agak aneh terlihat. Mak mano, Kong? Tanya cucunya penasaran. Apek menghela napas panjang. Ini malah pecah kuah bubur sumsum. Percobaan kedua. Tidak menyerah, Apek menambahkan banyak cabai. Kalau pedas, pasti bikin semangat, katanya. Ia mencoba lagi. Ah, teriak Apek sambil berlari ke sumur. Cucunya panik. Ngapo Kong? Kuahnya buat perut aku mules, teriak Apek sambil minum air. Percobaan ketiga, Apek mencoba lagi dengan banyak garam. Ia mencicipi. Lalu langsung terdiam. Cucunya berbisik. Kong? Apek berkata pelan. Ini, kuahnya pecah asinan, kata si Apek sambil menyengir. Apek hampir menyerah. Hari mulai gelap. Apek duduk lemas. Mungkin aku gagal, katanya. Cucunya duduk di sampingnya. Kong, jangan nyerah. Kata Kong, makanan tuh harus dibuat dengan hati. Apek terdiam. Lalu tersenyum kecil. Dengan hati oh? Malam yang sepi dan gelisah. Hujan rintik-rintik. Angin berhembus pelan. Kriit, kriit, suara kayu rumah rakit berderit. Kong Apek duduk termenung sambil memegang mangkuk kuah atau saus. Ngapo rasonyo kadang pas, kadang tidak pas, gumamnya. Ia mencicipi. Hari ini terlalu pedas. Ia menghela napas panjang. Tadi siang terlalu asem, kemarin terlalu manis, aduh apa ini? Suara air beriak. Apek langsung kaku. Ah, apa itu? Ia menelan ludah. Kucing? Buayo? Atau, uang nanagi utang? Suara itu makin dekat. Apek. Suara lirih memanggilnya. Apek langsung loncat. Siapa itu? Aku memang belum lunasi pinjaman tepung. Tapi jangan ganggu aku. Dari permukaan sungai, perlahan muncul sosok.
Basah kuyup, rambut panjang, wajah pucat, mata sayu. Apek, Suaranya menggema. Apek gemetar. Jangan ganggu aku cuma jual pempek. Hantu itu mendekat pelan. aku bukan nak beli pempek. Apek makin panik. Kalau udah galak beli, tolong jangan ganggu aku, ujar Apek lirik ketakutan. Hantu itu tiba-tiba duduk santai di tepi rakit. Kau tadi melemparkan pempek susu gigitan kau ke banyu. Kena kepalaku. Aku mencicipinya rasanya enak tapi dah ada cukonya. Cuko? Apek terdiam keheranan. Iyo, cuko. Yang kau sebut saus atau kuahnya itu namanya cuko. Aku sudah berusaha membuatnya, tapi selalu gagal kurang pas rasanya. Kata Apek mengeluh. Kau terlalu fokus sama rasa. Tapi lupa sama maknanya. Apek bengong. Lah, hantu kok ngerti masak? Hantu itu mendesah. Aku nyantu banyu. Ratusan tahun hidup bisa emosi ni. Tahu galau tenda kehidupan. Hantu itu mengambil sedikit cuko dan mencicipi. Oh, ya langkah pedasnya. Rambuno kau ni. Apek mendekat pelan, mulai penasaran. Jadi, harus cak mano? Hantu itu mengangkat jarinya. Manis tu bahagia. Kalau terlalu banyak, uang jadi lupa diri. Asam itu ujian. Kalau kebanyakan, hidup terasa pahit. Pedas itu tantangan. Kalau berlebihan, uang bisa menyerah. Asin itu kenyataan. Kalau dah adu, galau-galau jadi dan nyata, dah adu rasa, hambara. Apek terdiam lama. Jadi, galau-galau harus seimbang? Hantu itu tersenyum samar. Bukan cuma di cuko, tapi di hidup kau juga. Tiba-tiba angin kencang. Lampu minyak bergoyang. Apek panik lagi. Nah Dio Nina nakuti kan? Hantu itu kesal. Bukan, aku ni batuk, penyus main nama semolod. Apek langsung melongo. Hantu, bisa batuk? Ya bisa lah, aku ni hantu banyu, bukan hantu batu. Dengan tangan dan kaki gemetar tapi semangat baru ia masuk ke dapur. Apek mulai meracik cuko lagi. Ia menuang. Gula aren secukupnya. Cabai secukupnya. Asam secukupnya. Garam secukupnya. Ia mengaduk perlahan dan memasaknya di atas tungku api. Dengan hati dan keseimbangan. Hantu banyu mengintip dari luar dan mengangguk tersenyum. Rasa yang sempurna. Apek mencicipi. Matanya langsung berbinar. Ini Dio, teriak Apek. Hantu banyu itu tersenyum. Nah, akhirnya dia paham. Apek menoleh. Terima kasih, wahai hantu banyu. Tapi, hantu itu sudah menghilang. Tinggal suara dari sungai. Ingat, hidup harus paham. Suara hantu banyu hilang di dalam air. Apek berteriak. Kalau nak muncul lagi, ngomong dulu. Jangan tiba-tiba. Jantung aku dah kuat. Sejak malam itu, cuko kong Apek selalu pas. Rasonyo ado, manis, asem, pedes, asin, tapi pas. Apek hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, terima kasih, hantu banyu sungai Musi. Lalu ia bergumam pelan. Manis lambang kebahagiaan. Rasa manis dalam cuko melambangkan kebahagiaan, keberhasilan, cinta dan kebersamaan. Seperti hidup, ada saat kita tertawa, berkumpul dengan keluarga, dan merasa semuanya indah. Tanpa manis, hidup terasa hambar. Rasa asam menggambarkan masalah, kekecewaan, pengalaman pahit. Namun justru dari rasa asam itulah kita belajar.
Seperti kata orang tua. Kalau udah pernah susah, ndak tahu arti senang. Pedas lambang tantangan. Rasa pedas itu. Ujian yang bikin kaget. Kejadian tak terduga. Perjuangan yang bikin terasa panas. Kadang hidup terasa pedas, membuat kita hampir menyerah. Tapi justru disitulah kita jadi kuat. Orang sering bicara tentang manis, asam, dan pedas. Tapi, asin? Ia jarang disebut. Padahal tanpa asin, semua rasa jadi tak hidup. Asin lambang realita hidup. Rasa asin dalam cuko melambangkan kenyataan hidup. Kejujuran. Hal-hal yang apa adanya. Asin itu tidak menipu. Ia tidak seperti manis yang menyenangkan. Tidak seperti pedas yang mengguncang. Tidak seperti asam yang mengingatkan. Asin itu jujur. Peran asin, penguat yang tak terlihat. Coba bayangkan cuko tanpa garam. Manis jadi aneh. Asam terasa tajam. Pedas jadi menyakitkan. Namun saat ada asin, semua rasa jadi menyatu dan seimbang. Begitu juga dalam hidup. Asin lambang kesederhanaan. Asin itu sederhana. Ia tidak mencolok, tapi selalu ada. Seperti orang tua yang diam-diam berjuang. Guru yang sabar membimbing. Teman yang selalu ada tanpa banyak bicara. Mereka mungkin tidak terasa seperti manisnya pujian. Tapi tanpa mereka, hidup terasa kosong. Namun, jika asin terlalu banyak, semua jadi keras. Rasa lain tertutup. Kenikmatan hilang. Ini seperti hidup yang terlalu keras. Terlalu realistis tanpa harapan. Terlalu jujur tanpa empati. Hidup jadi kaku dan berat. Makna mendalam. Filsafat asin mengajarkan. Hidup butuh kejujuran. Butuh realita. Butuh keseimbangan. Karena tanpa asin, hidup hanya jadi ilusi rasa. Dalam cuko di Palembang, semua rasa punya peran. Manis memberi bahagia. Asam memberi pelajaran. Pedas memberi kekuatan. Asin memberi keseimbangan. Dan dari situlah lahir satu pelajaran sederhana. Hidup yang paling nikmat bukan yang paling manis, tapi yang paling pas. Pas, kunci kehidupan. Yang paling penting dari cuko bukan cuma rasanya, tapi keseimbangannya. Kalau terlalu manis membosankan, terlalu asam menyakitkan, terlalu pedas menyiksa, terlalu asin menyekik. Namun jika semua pas, jadilah kenikmatan. Begitulah seharusnya hidup. Seperti pempek yang tak lengkap tanpa cuko. Manusia pun tak lengkap tanpa ujian, tawa, dan perjuangan. Karena rasonyo ado, asal kita tahu caronyo nyampur kehidupan biar jadi pas. Apek kembali ke dapur. Ia mengambil gula merah, cabai secukupnya, bawang putih, sedikit asam jawa. Jangan berlebihan, tidak kekurangan, gumamnya. Ia memasak dengan perlahan. Aroma harum mulai memenuhi ruangan. Cucunya menghirup dalam-dalam. Wah, ini beda, Kong. Apek mencelupkan pempek ke dalam kuah baru itu. Ia menggigit perlahan. Matanya membesar. Cucunya yang baru keluar kamar melihat tegang. Cak Manokong? Apek berdiri, lalu berteriak penuh haru. Ini Dio! Teriaknya menggelegar. Keesokan harinya, Apek membagikan kuah barunya. Seorang ibu mencicipi. Matanya langsung berbinar. Ini yang aku cari selama ini. Seorang bapak berkata. Manis, pedas, asam, lengkap. Anak kecil berteriak. Pempeknya sudah ada kawannya. Semua tertawa bahagia. Seorang warga bertanya. Pak Apek, apa nama kuah ini? Cuko, teriaknya sambil terbayang si hantu banyu yang kocak. Sejak saat itu, pempek tidak pernah lagi sendirian. Ia selalu ditemani oleh cuko yang manis, pedas, asam dan asin sebagai penyeimbang. Penuh cinta rasa. Apek tersenyum melihat orang-orang menikmati buatannya. Kadang,
Yang membuat sesuatu sempurna, bukanlah dirinya sendiri, tapi pasangan yang melengkapinya. Cucunya mengangguk. Seperti Pempek dan Cuko. Apek tertawa. Betul Nian. Sejak itu, Apek berjualan keliling. Pempek, Pempek, teriaknya di jalanan. Seorang ibu memanggil. Pak Apek. Sini, aku nak beli. Anak-anak berlari. Aku juga. Yang pakai Cuko yo. Apek tersenyum bahagia melihat dagangannya laris. Pempek menjadi kebanggaan. Tahun demi tahun berlalu. Pempek semakin terkenal, tidak hanya di Palembang, tetapi juga ke berbagai daerah. Suatu hari, seorang pedagang dari luar kota datang. Saya ingin membawa makanan ini ke daerah lain, katanya. Apek tersenyum. Silakan. Apek duduk bersama cucunya. Kong, kenapa kau membuat pempek? Tanya cucunya. Apek menjawab lembut. Karena Kong dagalak jingo sesuatu yang berharga terbuang sio-sio, dan Kong ingin berbagi kebahagiaan. Cucunya tersenyum. Aku juga ingin membuat uang bahagia Kong. Apek mengangguk. Itulah yang terpenting dalam hidup. Sejak saat itu, pempek bukan hanya sekadar makanan. Ia menjadi simbol kreativitas, kepedulian, dan kebersamaan. Dan hingga kini, setiap gigitan pempek seolah membawa cerita tentang seorang kakek tua di tepi Sungai Musi, yang mengubah ikan sederhana menjadi makanan yang dicintai banyak orang. Pempek sekarang tidak hanya terkenal di Palembang tapi seantero dunia. Pempek telah menjadi salah satu kuliner yang terlezat di mancanegara. Pempek telah menjadi makanan internasional yang diakui secara global. Olahan ikan khas Palembang ini menempati peringkat keempat sebagai hidangan seafood terenak di dunia versi Taste Atlas 2023, serta semakin populer di luar negeri.